Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Yoko Ajianto, guru SMA Al-Islam 1 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika dengan judul Konsep Persamaan Linier Dua Variabel. Dan di video kali ini juga kita akan menggunakan beberapa platform supaya pembelajaran kita menjadi lebih menarik. Yuk simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang konsep persamaan linier dua variabel. Mungkin kalian pernah membeli alat tulis di toko alat tulis. Misalkan kalian membeli sebuah ballpoint, kemudian 2 buah buku tulis, kemudian teman kalian membeli 3 ballpoint dan 1 buku tulis, maka kalian akan membayar dengan biaya yang berbeda. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari tentang konsep persamaan linier dua variabel. Jadi di sini nanti kalian akan bisa menghitung sendiri biaya 1 ballpoint harganya berapa, kemudian 1 buku tulis harganya berapa. Nah, selain itu misalkan kalian pernah jajan ya, pernah makan di warung ya. Misalkan kalian membeli 1 buah es teh ya, kemudian 2 nasi bandeng, kemudian teman kalian membeli 3 es teh dan 5 nasi bandeng, misalkan seperti itu. Kalian tentu saja akan membayar dengan biaya yang berbeda. Nah, kalian berdua tidak tahu berapa harga 1 buah nasi bandeng dan 1 es teh. Nah, kalau kalian mempelajari materi ini, nanti kalian akan bisa menghitung ya, akan menghitung berapa harga 1 es teh, berapa harga 1 nasi bandeng, seperti itu. Oke, bisa dipahami anak-anak sampai di sini? Bisa. Ya, kita akan melanjutkan. Ya, kita akan belajar tentang persamaan linier dua variabel atau bisa kita singkat dengan PLDV. Nah, apa itu persamaan linier dua variabel? Jadi persamaan linier dua variabel itu adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari 2 variabel, misalnya variabel X dan Y, dan masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Nah, ciri-ciri dari PLDV bisa teman-teman lihat di sebelah kanan saya. Ya, yang pertama itu tentu saja menggunakan relasi sama dengan. Namanya saja persamaan ya, pasti kita menggunakan relasi sama dengan. Nah, kemudian ciri yang kedua, memiliki 2 variabel, yaitu variabel yang sering digunakan itu adalah variabel X dan Y. Nah, kemudian ciri yang ketiga, kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjutkan.
ya. Ini adalah bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Bisa teman-teman lihat ya di sebelah kanan. Jadi bentuk umumnya itu adalah AX ditambah BY sama dengan C. Oke. Nah, nanti kita akan belajar apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu X. Nah, di sini sudah saya tuliskan hal-hal yang berhubungan dengan PLDV. Oke, yang pertama itu nanti ada yang namanya suku. Kemudian yang kedua ada yang namanya variabel. Kemudian yang ketiga ada yang namanya koefisien. Dan yang terakhir ada yang namanya konstanta. Kita akan bahas semuanya. Simak video ini sampai selesai. Baik, kita langsung masuk saja ke hal-hal yang berhubungan dengan PLDV. Yang pertama adalah suku. Bisa teman-teman baca di sebelah kanan saya. Jadi suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, dan setiap suku itu dipisahkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah di sini saya berikan satu contoh dulu, nanti contoh yang kedua, coba kalian yang jawab. Contoh yang pertama, saya memiliki persamaan 6X dikurangi Y ditambah 4. Oke, maka suku-sukunya dari persamaan tersebut adalah 6X, negatif Y, dan 4. Oke, berarti ada 3 suku. Oke, sekarang contoh yang kedua. Silahkan kalian yang menjawab. Oke, saya punya 2X ditambah 3Y dikurangi 5. Oke, silahkan dijawab. 2X 2X Berapa jawabannya? Suku-sukunya apa saja? dikurangi 5. Ya, benar sekali. Ya, suku-suku dari persamaan ini adalah 2X, 3Y, dan negatif 5. Oke, paham ya teman-teman ya sampai di sini? Paham, Bapak. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita menuju ke hal-hal yang berhubungan dengan PLDV yang kedua, yaitu variabel. Ya, tentu saja mungkin kalian sering sekali mendengar apa itu variabel. Ya, jadi variabel itu adalah suatu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X dan Y. Nah, di sini saya memiliki contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalkan di sini Yudi memiliki 3 buah nanas dan 5 buah jeruk. Nah, bentuk ini bisa kita rubah ke kalimat matematika, yaitu kita bisa memisalkan nanas itu kita misalkan dengan X, kemudian jeruk kita misalkan dengan Y, ya, maka kita akan memperoleh persamaannya adalah 3X ditambah 5Y. Oke, paham ya sampai di sini? Paham, Pak. Baik, di sini saya memiliki satu contoh lagi, silahkan dijawab. Oke, yang sudah bergabung di Meet, di Google Meet, dan pemirsa yang menyaksikan video ini silahkan dijawab ya. Oke, misalnya Yoko membeli 2 nasi bandeng dan 1 gelas es teh. Oke, silahkan dirubah ke kalimat matematika. 2. Silahkan saya tunggu yang ada di Meet. 2X plus Y. Iya, oke, benar sekali ya. Jadi jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan, kita bisa memisalkan nasi bandeng itu bisa kita misalkan dengan X, kemudian es teh bisa kita misalkan dengan Y. Maka kita akan memiliki persamaan 2X ditambah Y. Oke, benar sekali ya teman-teman ya, yang sudah ada di Meet Google dan juga pemirsa yang menyaksikan video ini. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Nah, kemudian untuk variabelnya itu bukan hanya X dan Y saja. Ya, misalkan kalian memisalkan dengan huruf A dan B itu juga boleh, D dan E itu juga boleh. Tapi yang sering kita gunakan itu adalah variabel yang X dan Y. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bapak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke hal-hal yang berkaitan dengan PLDV yang ketiga, yaitu koefisien. Oke, koefisien yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Nah, koefisien disebut juga dengan bilangan yang ditulis di depan variabel. Nah,
Contohnya, misalnya di sini saya punya 2x ditambah 5y sama dengan 3. Oke, koefisiennya apa saja? Ya, bilangan 2 dan 5 itulah yang dinamakan sebagai koefisiennya. Nah, 2 itu adalah koefisien dari x dan 5 itu adalah koefisien dari y. Ya, cara gampangnya, coba teman-teman bisa lihat dari persamaan ini. 2x ditambah 5y sama dengan 3. Oke, yang sudah tampil di samping kanan saya ini. Jadi yang menempel di variabel x itu namanya koefisien dari x. Yang menempel di y itu adalah koefisien dari y. Oke, jadi 2 itu koefisien dari x dan 5 koefisien dari y. Oke, saya punya satu pertanyaan lagi. Silahkan dijawab bagi yang sudah gabung di Meet Google dan yang pemirsa yang sudah menyaksikan lewat video ini. Oke, saya memiliki 4x dikurangi 2y sama dengan 0. Silahkan dijawab, koefisiennya berapa saja? 4 dan min dan Iya, benar sekali. Ya, jadi bilangan 4 dan 2 itu dinamakan sebagai koefisien. Nah, 4 itu adalah koefisien dari x dan negatif 2 itu adalah koefisien dari y. Oke, berarti sudah paham ya sampai di sini? Paham, Bapak. Oke, ya, sip. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Hal-hal yang berhubungan dengan PLDV yang terakhir yaitu adalah konstanta. Oke, mungkin kalian juga sudah sering mendengar tentang konstanta. Ya, konstanta itu adalah bilangan yang tidak diikuti variabel. Maka nilainya akan selalu tetap dan konstan berapapun nilai peubahnya. Ya, akan tetap. Jadi tidak ada hubungannya dengan variabel. Nah, di sini saya punya contoh. Misalkan saya punya ini 2x ditambah 5y sama dengan 7, ya. Konstantanya adalah 7, ya. Karena hanya angka 7 lah yang selalu konstan dan tidak terikat dengan variabel x atau variabel y. Oke, ada satu contoh lagi, silahkan dijawab. Nah, negatif 3x ditambah 2y sama dengan 10. Oke, yang sudah gabung di Google Meet, silahkan dijawab berapa konstantanya. Atau yang sudah gabung di video ini, 10. berapa konstantanya? Ya, benar sekali, konstantanya adalah 10. Ya, konstantanya adalah 10 karena 10 itu adalah nilai yang selalu konstan. Oke, paham ya sampai di sini? Paham. Oke, nah itu ya berarti di sini tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri PLDV, kemudian kita sudah belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan PLDV. Apa saja tadi? Yang pertama apa? Ya, yang pertama suku. Yang kedua? Variabel. Ya, variabel. Yang ketiga? Oke, koefisien. Yang keempat? Koefisien Konstanta. konstanta. Oke, itu dia tadi teman-teman semuanya pembelajaran kita hari ini tentang konsep persamaan linier dua variabel. Nah, tidak sampai di sini. Setelah ini masih ada game lagi. Oke, nanti akan saya tampilkan game beberapa pertanyaan. Nanti silahkan kalian untuk menjawabnya ya di kita akan menggunakan word wall ya. Kalian silahkan menjawab cepet-cepetan ya nanti ya. Oke, akan saya tampilkan setelah ini. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kita akan langsung menuju ke permainan kita bersama teman-teman kita yang masih bergabung di Google Meet. Oke, yuk kita simak bersama video ini sampai selesai. Anak-anak, kita akan bermain game yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang konsep persamaan linier dua variabel. Oke, kita berikan nama FDLSN Bangkit ya, nama kita. Ayo kita semangat bermain. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, persamaan linier dua variabel terdiri dari berapa variabel? Dua. Turun, Pak. Yeay, alhamdulillah. Koefisien variabel X dari persamaan 8x min 3y sama dengan 9.
8. 8. Atas. 8. Sip, betul. Pertanyaan ketiga, koefisien variabel Y dari persamaan X plus Y. 2. Mana? 2 Pak. Dua, seharusnya 2. Ayo kita Awas, Pak. dari Awas, awas. Pak. Awas Pak. Turun. Awas. 2. Mana 2-nya? 2 itu Pak. 2. Terus Pak. Ayo. Iya. Akhirnya. Lagi. Dari persamaan ini X dan Y. X ya, dan Y Y saja. Jadi mana kok Y nggak ada saja. X dan Y 2. dan Nah Y. itu X sama Y. X dan Y. Pakai itu. Mas Pak. Nah itu. Yes. Berapa soal sih Pak? konstanta cuma 5. 7. Mana ya? Oke, berapa ini? 7. Bukan Mana ini? 7-nya mana ya? Itu. Naik Pak. Naik Pak. Apa 7-nya? Ketinggian Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita sudah berhasil. Ya, kita lihat papan peringkat ya. Oke, FGLSN bangkit nomor 1. Wih, Berarti sudah paham semuanya ya untuk materi kita hari ini. Paham Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman, sahabat, keluarga Anda supaya bermanfaat. Terima kasih sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.